Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan belajar mengenai persiapan bahan pada pengelasan las oksiasetelin. Setelah kemarin kita mengenal apa itu las oksiasetelin, kemudian bagian-bagiannya serta APD yang digunakan, untuk selanjutnya hari ini kita akan belajar mengenai persiapan bahan. Persiapan bahan ini penting dilakukan sebelum kita melakukan pengelasan, karena dengan mempersiapkan bahan, kita akan lebih mudah dalam melakukan pengelasan dan hasil yang kita inginkan akan sesuai dengan ukuran yang sudah ditentukan. Persiapan bahan ini nanti merupakan hal yang pertama kali dilakukan sebelum memulai proses pengelasan. Persiapan bahan ini bisa dilakukan dengan cara melukiskan atau menandai benda kerja terlebih dahulu. Setelah menandai dan melukis benda kerja, biasanya baru dilakukan pemotongan. Setelah pemotongan benda kerja selesai, baru dilakukan pengelasan dengan pengaturan nyala api oksiasetelin terlebih dahulu. Sebelum kita memulai praktik pengelasan, terlebih dahulu kita harus menyiapkan bahan. Penyiapan bahan ini dapat kita lakukan dengan cara melukis dan menandai benda kerja. Sebelum melakukan pengerjaan melukis dan menandai benda kerja, terlebih dahulu kita harus bisa membaca dan memahami gambar kerja yang sudah ditentukan. Gambar kerja ini biasanya tersedia dalam lembar persiapan kerja, atau disebut juga dengan work preparation sheet, di mana gambar kerja ini nantinya akan membantu dalam proses praktik pengelasan las OAW ini. Karena dengan memahami gambar kerja ini, nantinya diharapkan kita bisa mengetahui gambaran proses pengelasan yang akan kita laksanakan. Sebelumnya, apa sih melukis dan menandai benda kerja itu? Melukis dan menandai benda kerja adalah membuat bentuk-bentuk atau gambar kerja yang akan dibuat pada bahan bakal. Sebelum melaksanakan pekerjaan melukis dan menandai ini, biasanya harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu pada benda kerja. Pemeriksaan ini bisa dilakukan yang pertama dengan melihat jenis bahan yang akan kita gunakan pada saat mengelas. Jenis bahan ini disesuaikan dengan kriteria yang ditentukan pada job sheet yang sudah disediakan. Yang kedua, ada kondisi bahan bakal. Kondisi bahan bakal ini nantinya kita harus bisa memastikan tidak ada bahan bakal yang cacat ataupun kerusakan, seperti ada lubang, retak, dan yang lainnya. Jadi, kondisi bahan bakal ini harus baik agar siap digunakan untuk mengelas. Yang ketiga yaitu ukuran bahan bakal. Ukuran ini sangat penting kita ketahui karena ukuran ini untuk menghindari kurangnya ukuran benda kerja setelah dilakukan proses pengerjaan. Jadi, sebelum memulai pengelasan, kita harus mengukur benda kerja agar sesuai dengan job sheet yang akan kita kerjakan. Berikut ini adalah peralatan untuk melukis dan menandai. Yang pertama ada mistar baja, yang kedua ada penggores, ketiga ada jangka, keempat penyiku, kelima peniti, dan yang terakhir ada meja peratas. Nantinya peralatan-peralatan yang digunakan untuk melukis dan menandai ini akan kita bahas di slide selanjutnya. Yang pertama ada mistar baja. Mistar baja ini adalah alat ukur yang terbuat dari baja tahan karat, di mana permukaan dan bagian sisinya rata dan lurus, sehingga dapat juga digunakan sebagai alat bantu dalam penggoresan.
Mistar baja ini juga memiliki guratan-guratan ukuran. Biasanya, mistar baja ini digunakan untuk mengukur benda kerja. Yang kedua, ada penggores. Penggores ini digunakan untuk menghasilkan goresan yang tipis. Biasanya, penggores ini terbuat dari baja. Nah, penggores ini sendiri ada dua macam. Yang pertama, ada penggores yang memiliki satu ujung, seperti pada gambar. Yang kedua, ada penggores yang memiliki dua ujung, yang biasanya ujung keduanya dibengkokkan. Bisa dilihat pada gambar berikut. Penggores ini merupakan alat untuk menggores permukaan benda kerja, sehingga dihasilkan goresan atau garis pada benda kerja. Penggores ini biasanya digunakan bersamaan dengan mistar baja. Jadi, setelah diukur menggunakan mistar baja, biasanya alat yang digunakan untuk menandai bisa menggunakan penggores ini. Langkah-langkah dalam penggunaan penggores. Berikut ini adalah gambar dari cara penggunaan penggores yang benar. Nah, yang pertama, tentukan kedudukan dari garis gambar yang akan dibuat. Yang kedua, letakkan benda kerja dan alat bantu pada meja rata. Yang ketiga, tempatkan alat bantu, siku ataupun mistar pada daerah di mana garis akan dibuat. Yang keempat, miringkan penggores dan tempatkan ujungnya pada tempat yang ditentukan. Yang terakhir, baru lakukan penggoresan. Alat yang ketiga yaitu ada jangka. Jangka ini biasanya juga digunakan untuk menggores. Selain itu juga biasanya digunakan untuk membuat lingkaran. Jangka ini terdiri dari 3 jenis. Yang pertama ada jangka tusuk, seperti pada gambar berikut. Kemudian yang kedua ada jangka kaki. Yang ketiga ada jangka bengkok. Jangka ini selain digunakan untuk membuat lingkaran, menandai benda kerja, juga bisa digunakan untuk mengukur benda kerja. Tetapi dalam penggunaan jangka ini, pengukurannya tidak bersifat presisi karena pengukuran dengan menggunakan jangka ini harus dibandingkan dengan alat ukur mistar. Jadi tidak bisa hanya menggunakan jangka saja. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu jangka tusuk. Jangka tusuk seperti pada gambar. Jangka tusuk ini biasanya banyak digunakan untuk menarik garis atau membuat garis pada permukaan benda kerja. Garis ini biasanya garis lingkaran, garis lurus, maupun juga bisa digunakan untuk membagi garis. Yang kedua, di sini ada jangka kaki. Jangka kaki bisa kita lihat pada kedua ujung kakinya. Dia tidak menghadap ke dalam tetapi menghadap keluar. Biasanya jangka kaki ini juga digunakan untuk mengukur diameter dalam benda kerja. Nah, selain itu, fungsi dari jangka kaki ini selain digunakan untuk mengukur diameter dalam benda kerja, juga dapat digunakan untuk mengukur lebar celah ataupun kesejajaran celah benda kerja. Tetapi dalam mengukur menggunakan jangka kaki tetap harus dibandingkan dengan alat ukur yang lainnya seperti alat ukur mistar baja dan yang lainnya. Yang ketiga yaitu jangka bengkok. Jangka bengkok ini bentuknya ke dalam. Biasanya digunakan untuk mengukur diameter luar benda kerja.
kemudian digunakan untuk mengukur ketebalan benda kerja dan bahan bakal. Sama untuk jangka bengkok ini, dia bersifat sebagai alat ukur pembanding saja, jadi harus dibandingkan dengan alat ukur yang memiliki satuan seperti mistar baja, baru bisa digunakan untuk mengukur diameter luar benda kerja. Berikut adalah cara penggunaan jangka bengkok. Yang pertama, ukur diameter luar benda kerja. Yang kedua, kencangkan baut pengukur. Yang ketiga, ukur diameter luar benda kerja dengan bantuan mistar. Selanjutnya, ada cara penggunaan jangka tusuk. Seperti pada gambar, yang pertama, cara menggunakan jangka tusuk pada penandaan bahan. Pastikan baut pengatur terpasang dengan kencang. Pada posisi penandaan, posisi jangka sedikit dimiringkan ke arah di mana jangka akan ditarik. Nah, dalam penggunaan jangka ini, ketika akan dilakukan penarikan garis, harus dilakukan dengan hati-hati agar jangka tusuk ini tidak rusak. Yang keempat, di sini ada penyiku. Penyiku ini merupakan alat bantu untuk menggambar dan menandai bahan bakal yang akan kita potong, agar hasilnya nanti tidak miring dan membentuk sudut yang benar. Berikut ini adalah gambar cara penggunaan penyiku yang benar. Penyiku ini memiliki banyak fungsi. Selain digunakan untuk menandai bahan bakal yang akan dipotong, juga penyiku ini digunakan untuk membuat garis pada benda kerja. Kemudian bisa juga digunakan untuk memeriksa kelurusan suatu benda. Kemudian untuk mengukur kesikuan benda karena bentuknya yang siku-siku. Kemudian bisa digunakan untuk memeriksa kesejajaran benda. Dan yang terakhir bisa digunakan untuk mengukur panjang benda kerja. Yang kelima, di sini ada peniti. Peniti ini fungsinya digunakan untuk membuat titik pada benda kerja. Peniti ini ada dua jenis, yaitu ada penitik garis dan juga ada penitik pusat. Gambar dari penitik yaitu ada pada gambar di samping. Penitik garis ini yaitu penitik yang sudut mata penitiknya 60 derajat. Penitik garis ini cocok digunakan untuk memberikan tanda batas pengerjaan pada benda kerja. Jadi, penitik garis ini lebih cocok digunakan untuk memberikan tanda batas pada benda kerja. Yang selanjutnya ada penitik pusat. Penitik pusat ini sudutnya lebih besar dari penitik garis, di mana penitik garis tadi sudutnya 60 derajat. Kalau penitik pusat dia sudutnya lebih besar, yaitu 60 derajat. Nah, penitik pusat ini cocok digunakan untuk membuat tanda yang akan dilakukan pengeboran. Jadi, ketika kita akan melakukan pengeboran, agar tempat pengeboran tersebut pas di titik tengah, harus kita tandai terlebih dahulu dengan menggunakan penitik pusat ini. Berikut ini adalah cara penggunaan penitik. Silakan kalian amati gambar penggunaan penitik yang A, kemudian yang B,
yang T, bawahnya itu yang C, kemudian yang D. Seperti itu cara penggunaan penitik yang benar. Yang keenam, di sini ada meja perata. Meja perata ini merupakan alat bantu yang sangat penting yang harus ada pada pengerjaan melukis dan menandai. Meja perata ini digunakan sebagai alas yang digunakan untuk melukis maupun digunakan untuk melakukan pengukuran. Selain digunakan sebagai alas, biasanya meja perata ini juga digunakan untuk mengukur kerataan dari benda kerja. Setelah melukis dan menandai benda kerja, kemudian kita akan melakukan pemotongan benda kerja. Proses pemotongan ini dilakukan guna mendapatkan ukuran benda kerja sesuai dengan job sheet atau gambar kerja. Prinsip dari proses pemotongan yaitu menggunakan gaya geser pada mata potong sehingga plat dapat terpotong dengan mudah. Berikut ini adalah gambar dari prinsip pemotongan benda kerja. Dalam proses pemotongan bahan, terdapat banyak alat potong yang dapat digunakan. Salah satunya yaitu yang pertama ada mesin guillotine. Mesin guillotine ini ada dua jenis. Yang pertama ada mesin guillotine manual dan yang kedua ada mesin guillotine otomatis. Mesin guillotine ini yaitu mesin yang dapat memotong plat-plat yang sifatnya lurus, sehingga pemotongan plat lurus ini bisa dikerjakan dengan mudah. Mesin guillotine manual seperti pada gambar yang atas. Kemudian untuk mesin guillotine otomatis ada pada gambar yang bawahnya. Untuk mesin guillotine manual ini dilakukan dengan pemotongan plat dilakukan dengan menggunakan tuas penekan, di mana digerakkan secara manual yaitu menggunakan kaki si pekerja. Kemudian untuk mesin guillotine otomatis, untuk proses pemotongannya ini lebih fleksibel yaitu digerakkan dengan sistem penggerak motor atau hidrolik, sehingga si pekerja tidak perlu bersusah payah menekan tuas karena sudah dikerjakan atau digerakkan dengan menggunakan motor ataupun hidrolik. Alat potong yang kedua yaitu ada gunting tangan. Gunting tangan ini digunakan untuk memotong plat-plat dengan tangan secara manual. Untuk gunting tangan ini, plat yang dapat dipotong hanya plat dengan ketebalan 0,8 mm. Di atas 0,8 mm ini akan sangat sulit dikerjakan dengan menggunakan gunting tangan. Prinsip kerja dari pemotongan menggunakan gunting tangan ini yaitu menggunakan gaya geser, yaitu gesekan antara dua mata pisau, kemudian akan terjadi proses pengguntingan plat. Berikut ini adalah gambar dari gunting tangan. Gunting tuas. Gunting tuas ini merupakan alat potong yang selanjutnya yang akan kita bahas. Gunting tuas ini digunakan untuk memotong plat yang memiliki ketebalan 1,6 mm. Tetapi penggunaan gunting tuas ini lebih sering digunakan untuk memotong plat dalam membentuk sudut. Gaya pemotongan yang ditimbulkan untuk memotong plat ini biasanya digerakkan dengan menggunakan tuas.
di mana tuas ini berhubungan langsung dengan pisau yang berada di bagian atas. Posisi plat yang akan dipotong terletak pada pisau bawah yang tetap. Jadi, ketika tuasnya ditarik, seketika itu plat yang ada di bawahnya akan langsung terpotong. Alat potong yang selanjutnya yaitu ada pahat. Pahat ini biasanya juga disebut dengan pahat potong. Pahat potong tangan ini digunakan pada bagian dalam dari sisi plat, di mana pada sisi plat bagian dalam ini sulit dilakukan pengguntingan dengan menggunakan gunting tangan, hanya bisa digunakan dengan pahat. Untuk prinsip kerjanya, plat yang akan kita lakukan pemahatan biasanya kita letakkan di sebuah landasan atau biasa ditempatkan pada ragum di meja kerja. Kemudian baru bisa kita laksanakan proses pemahatan. Untuk teknik pemahatan bisa dilihat pada gambar berikut ini. Mungkin itu sedikit materi terkait dengan penyiapan bahan untuk pengelasan, yaitu proses melukis dan menandai serta proses pemotongan benda kerja. Untuk selanjutnya, nanti kita akan membahas mengenai pembakaran dan pengaturan nyala api pada las oksiasetelin atau las karbit. Mungkin itu sedikit materi untuk hari ini, kurang lebihnya di sini saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.